Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwiarawati dengan NIM 29022 50026 dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang ditinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu atau biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diperoleh oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Sirkulasi aliran pendapatan yang pertama adalah produsen meminjam faktor produksi dari konsumen, yang kedua produsen memberi kompensasi atau jual beli Facebook atau sewa kepada konsumen atas faktor produksi yang digunakan. Yang ketiga, konsumen membayar pajak kepada pemerintah, dan yang keempat, pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen. Kelima, produsen membayar pajak kepada pemerintah. Keenam, pemerintah memberi subsidi kepada produsen. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antara negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia, artinya tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua, keadaan sumber daya alam, artinya semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Ketiga, ketersediaan modal, artinya suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Konsep pendapatan nasional ada 6, yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau GDP, kedua Gross National Product atau GNP, ketiga Net National Product atau NNP, yang keempat Net National Income atau NNI, kelima Personal Income atau PI, dan keenam Disposable Income atau DI. Konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu Gross Domestic Product atau GDP adalah produk domestik bruto atau PDB adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan asing yang ada di negara tersebut, seperti contoh di gambar. GDP atau Gross Domestic Produk sama dengan pendapatan WNI atau DN ditambah pendapatan WNA ditambah DN. GDP negara Indonesia-nya adalah 15. Pendapatan nasional yang kedua yaitu Gross National Product atau GNP adalah produk nasional bruto atau PNB adalah pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. GNP sama dengan pendapatan WNI-nya 10 ditambah pendapatan WNI-nya 7, maka hasilnya 17. Yang ketiga, Net National Product atau NNP. Produk nasional neto atau PNN merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi yang ditulis dalam rumus sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurangin penyusutan. Yang keempat adalah Net National Income atau NNI. Pendapatan nasional bersih atau PNB ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nomor 5, personal income atau PI, pendapatan perseorangan menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan iuran-iuran dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer. Iuran-iuran biasanya terdiri dari
Yang pertama laba ditahan, yang kedua iuran asuransi, ketiga iuran perseorangan, dan yang terakhir iuran jaminan sosial. Transfer payment adalah pembayaran pindahan seperti tambahan penghasilan, pendapatan lain yang ditulis dalam rumus sebagai berikut. PI sama dengan NNI ini ditambah transfer payment dikurangin iuran. Keenam, disposable income atau DI merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi dan telah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pendapatan yang ditulis dalam rumus sebagai berikut. DI sama dengan PI, maka dikurangi pajak langsung. Konsep pendapatan nasional, pendapatan WNI, pendapatan WNA. Pertama, gross domestic product atau GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto. Kedua, gross nasional atau produk GNP dikurangi penyusutan. 3. Net national product atau NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Yang keempat, net national income atau NNI dikurangi dengan iuran ditambah dengan transfer payment. Yang kelima, personal income atau PI dikurangi pajak langsung. Keenam, disposable income. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan tentang materi konsep dasar pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.